warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana nih ibu keadaannya? Semua sehat? Nah, ibu pada hari ini kita sama ya seperti biasa. Tapi ibu ini sudah menyiapkan semua keperluannya di rumah kan? Barangkali mungkin keperluan untuk anaknya, suaminya, atau bahkan karena di sini kita sudah akan belajar nih Bu ya tentang lansia, mungkin ibu-ibunya yang sudah tua ataupun untuk anaknya yang disabilitas itu semua sudah Ibu siapkan. Nah, Ibu, pada hari ini kita akan belajar modul 5 nih, modul yang terakhir yaitu tentang kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia. Nah, di dalam modul 5 ini terdiri dari 2 sesi yaitu Ibu. Pertama, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, dan yang kedua, pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Nah, dari 2 sesi ini kita seperti biasa cuma membahas 1 sesi nih Ibu ya. Yaitu sesi yang pertama, pentingnya pelayanan penyandang disabilitas berat. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kan kita mengenal dulu, kita mengenal apa sih yang dikatakan dengan disabilitas berat. Nah, jadi Ibu, yang dikatakan dengan disabilitas berat ini adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan dapat kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, jadi di sini Ibu yang dikatakan dengan disabilitas berat ini adalah seseorang yang mungkin kan keterbatasan fisik, intelektualnya, mentalnya, semua itu dia keterbatasan. Nah, tapi kalau yang mungkin ya ada yang kadang-kadang kan buta itu disabilitas juga, cuman kan beda tingkatannya. Ini tidak dikatakan, tapi kalau yang di sini kan kita bahasnya tentang berat. Ini berarti sudah tidak bisa kita rehabilitasi lagi nih Ibu, tidak bisa kita obati. Itu memang sudah takdir Allah ya, seperti itu Allah berikan. Nah, jadi di sini Ibu apabila nih ada keluarga yang mungkin kan ada anaknya yang disabilitas, nah jadi kan kita di sini harus bisa memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas berat dan tetap memberikan hak-haknya. Nah, jadi kan di sini apabila nih ada anak yang disabilitas berat, nah otomatis dia di sini juga berhak nih Ibu dia mendapatkan haknya. Nah, jangan nanti sudah dia seperti itu hak-haknya itu dilupakan karena dia sedang memang tidak berdaya, tapi hak-hak dia itu dilupakan semua. Nah, jadi di sini Ibu hak-hak disabilitas itu apa sih? Nah, jadi hak-haknya nih Ibu ya, yang pertama ada dia berhak untuk hidup Ibu. Nah, jangan nanti kan dia sudah seperti itu tapi kita tidak bersyukur. Dan dia bebas dari cercaan. Jadi janganlah ibu kan dia itu kita cerca ataupun kita katakan kita katain dia apalah seperti itu yang bisa membuat dia merasa sedih. Nah, jadi mendapatkan perlindungan, dia harus dilindungi juga Ibu. Apalagi yang disabilitas berat ini, dia jangankan untuk melindungi orang lain, dirinya sendiri aja dia tidak bisa. Nah, jadi disinilah dia harus kita lindungi. Nah, dia juga harus mendapatkan bantuan hukum, bersekolah, hidup sehat. Hidup sehat bagaimana? Kita juga harus kasih dia makan 4 sehat 5 sempurna. Dia juga harus kita ajari beribadah. Nah, walaupun kadang anggota tubuhnya itu tidak berfungsi dengan normal, setidaknya kita sudah berusaha untuk mengajari dia. Nah, bebas dari kekerasan, eksploitasi. Nah, eksploitasi ini berarti kita menyuruh dia kita manfaatkan dia untuk memperoleh uang. Kita udah tahu dia seperti apa. Nanti kan kita minta maaf juga, Ibu maaf cakap kan, seperti kita suruh dia untuk bersedekah. Nah, itu kan kita suruh dia Ibu misalkan di mana ada orang yang mengasihani dia begitu. Nah, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Itu penting ya. Dia sama juga, dia manusia juga, dia makhluk hidup juga. Jadi jangan nanti kita udah lihat dia seperti itu, malah Allah biarkan masa jadi di situ. Itu jangan gitu ya.
Nah, jadi di sini ibu-ibu kita juga akan sebenarnya ada film nih gitu ya, tapi sayang kita tidak bisa memutar ya, karena fasilitasnya kita tuh agak berkurang. Nah, jadi di sini ada filmnya tuh berjudul Bocah Tanpa Tangan dengan Kaki yang Hanya Menggelinding. Nah, mungkin kalau dari sisi judulnya kita sudah bisa membayangkan itu seperti apa sih. Dia kan nggak punya kaki, dia cuma menggelinding. Nah, tapi sayangnya kita tuh tidak bisa menggelinding gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat 4 kelompok nih ibu ya. Kelompok itu dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, jadi masing-masing itu ada 4 orang ya ibu ya, untuk mendiskusi dan menuliskan apa yang harus dilakukan keluarga terhadap kasus tersebut. Nah, jadi istilahnya kasus disabilitas berat, itu apa yang harus ibu lakukan, apa tindakannya terhadap anak-anak yang seperti itu. Jadi tindakan ibu itu harus bagaimana. Nah, itu nanti ditulis ataupun didiskusikan dengan teman-temannya ya ibu ya. Nah, ibu-ibu di sini kan mungkin hal-hal yang dapat kita lakukan bagi penyandang disabilitas berat itu ada di chart nih ibu ya, di chart 5 tentang pelayanan disabilitas oleh keluarga. Nah, ibu-ibu, pelayanan disabilitas keluarga ini itu kan ada di buku pintar nih ibu ya, buku pintar halaman 7. Ini ada pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Nah, jadi di sini sebenarnya juga sudah mewakili mungkin yang ibu-ibu diskusikan tadi yang dalam kelompok itu, ada 4 orang. Nah, ada di sini nih ibu semua. Nah, jadi yang pertama kan memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi kan kita harus kasih dia makanan sehat. Misalkan harus kita kasih juga dia buah, barangkali harus minum susu, makan ikan yang segar lah kita kasih istilahnya. Mandikan sehari 2 kali. Nah, jangan kita lihat dia seperti itu. Jangankan nanti kita mandi, jangankan dia mandi kita sengaja enggak. Itu jangan begitu. Membersihkan diri, mandi, sikat gigi, semua itu harus dilakukan ya ibu. Walaupun dia nggak sanggup lakukan sendiri, kita juga harus mengajarinya, ataupun kita yang harus membantunya. Menggantikan pakaiannya sehari 2 kali. Nah, jadi pakaiannya itu bu harus diganti, jangan dia seperti itu karena dia nggak berdaya sendiri, kita biarkan saja dia seperti itu jangan itu. Nah, begitu juga alas tidurnya harus kita perhatikan juga. Nah, memberikan, jadi kasih sayang itu juga penting, harus kita berikan ibu-ibu ya untuk anak-anaknya yang disabilitas berat. Nah, itu memang yang paling dia butuhkan, mengajarkan dia tentang nilai yang baik dan tidak baik. Istilahnya kalau yang ada kadang-kadang yang mungkin yang anak disabilitas ini, kalau kita bilang ya sifatnya itu agak nakal gitu, agak yang kadang-kadang kan ada agak-agak yang mungkin mana ya, dia maunya dia sendiri yang betul, dia sendiri yang memang nggak ada orang lain yang mengganggu. Apabila mungkin ya ada yang kadang-kadang dia kan mau jalan nih, taruhlah kita taruh kereta di samping tempat dia pengen dia jalan di situ, itu dia kadang-kadang nggak boleh seperti itu. Dia harus kita pindahkan, dia jalan untuk dia berjalan itu harus luas besar seperti itu. Nah, itu ada juga yang mungkin anak-anak disabilitas seperti itu dia sifatnya. Nah, dia juga harus kita masukkan dalam kakak, kita buat kakak, ada akte kelahiran. Nah, apabila mungkin dia sakit, harus kita temani nih ibu untuk kita bawa dia ke puskesmas, kasih dia obat-obatan sesuai kebutuhannya dia. Nah, jadi kan harus memberikan terapi. Nah, apabila kadang-kadang kan ada anak-anak itu yang dia duduk di kursi roda, nah, kan berarti kita juga harus ajari dia untuk mengerti berjalan, berbicara, nanti menjaga dirinya dari kekerasan, eksploitasi, dan mengajarkan nilai-nilai spiritual. Jadi ibu mungkin kita hanya bisa membahas
segitu saja, karena kan memang di modul ini kita bahas satu sesi yaitu tentang penyandang disabilitas berat. Tapi kan ibu-ibu di sini harus ingat ya, harus ibu ingat, anak-anak disabilitas ini dia juga butuh hak. Jadi ada haknya sendiri. Jangan nanti dia memang dia disabilitas, tapi kita ngomongin dia itu jangan. Tapi jangan juga ada anak yang disabilitas tapi kita memanfaatkan dia ke hal yang tidak baik. Nah, jadi cuma segitu saja ya ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.